Tambahan sedikit ya terkait faktor sterik. Jadi faktor sterik itu ternyata bisa kita cari dengan perbandingan konstanta Arrhenius pre-exponential factor eksperimen dengan perhitungan gitu. Nah, mungkin kita lanjut. Ini aspek molekuler kinetika bagian 18B. Nah, di bagian 18B ini terkait dengan reaksi terkontrol difusi. Jadi reaksi terkontrol difusi. Jadi kalau difusi itu perpindahan massa ya. Maksudnya perpindahan. Nah, kalau yang dibahas di sini itu ada macam-macam. Yang pertama ada reaksi dalam larutan. Kan dari tadi kita bahasnya gas-gas aja ya. Jadi kalau misalnya reaksi dalam larutan itu kan ada ini ya, ada larutan. Misalnya kayak gini. Nah, kan ada molekul-molekul pelarut ya. Ada juga zat terlarut. Ini zat terlarut biru ya. Nah, biasanya kita kan yang mau kita reaksiin tuh zat terlarut kan, bukan pelarutnya. Jadi tumbukan untuk molekul terlarut itu kan bakal lebih sedikit daripada di gas ya. Nah, di sini oke, kita misalnya ke contoh. Oke, sebelum itu, jadi kalau misalnya di sini, kalau misalnya di gas kita kan mengharapkan misalnya gini, ini biru sama merah ketemu terus tabrakan gitu kan, terus jadi produk. Nah, kalau di larutan itu bisa jadi nggak kayak gitu, bisa jadi karena di sini migrasinya itu lambat, maksudnya kan ada molekul pelarut ya, jadi kan gerak molekul terlarutnya lebih lambat. Nah, bisa aja ada suatu masa ketika biru ini ketemu dengan merah itu tuh nggak tabrakan tapi mereka deketan. Nah, ketika mereka deketan itu bisa aja terhalangi molekul pelarut kan. Nah, itu disebutnya cage effect gitu. Jadi kayak mereka deket tapi nggak tabrakan gitu. Tapi bisa aja lama kelamaan ketika mereka deket tuh ada energi yang cukup untuk terjadi reaksi. Yang nggak tahu energi dari mana ya. Pokoknya ini ya sebetulnya buku bilangnya gitu. Nah, bahasan pertama di sini adalah jenis reaksi. Nah, nggak tahu kenapa ya. Jadi classes of reaction. Jadi kalau misalnya gini, ketika A dan B, ya ini kita tulis reaksinya dulu ya yang terjadi di dalam larutan. Misalnya A dan B, mau kita reaksi ini dalam larutan. Nah, ketika mereka deket, itu kita sebut mereka jadi AB. Bukan jadi produk, tapi kayak A gabung sama B, tapi itu tuh belum produk. Nah, produknya itu akan tercapai. Nah, bisa tercapai, bisa enggak. Kalau untuk di sini lajunya itu misalnya kita sebut dia sebagai KD dikali AB. Nah, kalau misalnya AB mau jadi produk, AB kan punya dua kemungkinan ya. Antara AB-nya ini ya udah balik lagi gitu jadi A sama B. Jadi kayak gini kan biru merah saling ngedeket gitu kan. Nah, ketika biru merah ini deket, ini disebut AB. Nah, AB ini kan punya pilihan mau jadi A dan B lagi atau mau ya udah kita jadi produk aja deh. Jadi ada dua kemungkinan AB jadi produk. Nah, kalau buat yang pertama ini
Ya udah kan dia lajunya berarti KD aksen dikali AB kan. Sedangkan buat yang bawah ini nu-nya itu misalnya kita sebut K A ya. Itu dikali AB. Nah, ya dengan ya cara steady state dan sejenisnya nanti kita bakal dapat intinya nilai konstanta laju itu sama aja kayak KA KD per KA ditambah KD aksen. Nah, kalau misalnya nilai KA lebih besar daripada nilai KD aksen, berarti kita bakal dapat persamaan. Jadi gini ya, jika nilai KA lebih besar dari KD aksen, artinya ketika molekul udah deket, mereka lebih suka bikin produk daripada balik lagi. Itu bakal tercapai kondisi di mana K akan sebanding dengan KD. Nah, ini yang disebut limit terkontrol difusi. Makanya mungkin dinamainnya KD ya. Jadi sebenarnya laju reaksi itu ditentukan oleh bagaimana difusi molekul di dalam larutan gitu. Nah, ada kebalikannya dari terkontrol difusi, ada namanya reaksi terkontrol aktivasi. Bukan kebalikan sih, tapi ada ya jenis lain. Ketika KA kurang dari KD aksen, artinya pemecahan itu lebih terjadi, ya itu namanya terkontrol aktivasi. Jadi kalau misalnya KA kurang dari KD aksen, itu disebutnya terkontrol aktivasi. Ya itu aja sih yang dijelasin ya. Ya karena kita belum belajar karena difusi nggak masuk materinya, materi ujian. Maksudnya ini kan cuma terkontrol difusi ya, mau ngejelasin maksudnya gimana sih terkontrol difusi. Bagian difusinya kita skip. Nah, ada terakhir di bab ini itu material balance. Jadi material balance itu ada persamaannya, persamaan material balance. Jadi do J langsung rumus jadi aja ya. Per do T sama dengan D dikali do kuadrat J per do X kuadrat dikurang nu do J per do X dikurang KR dikali J. Nah, jadi misalnya ini dijelasin dulu ya maksudnya. Jadi kalau yang kan kalau misalnya sebelah kiri ini itu kan kayak laju kan, perubahan J terhadap waktu. Jadi kalau yang ini perubahan disebabkan oleh konveksi. Kalau yang ini karena reaksi. Kalau yang ini penyebaran. Jadi maksudnya gimana sih? Kalau misalnya kita masukin J ke suatu apa ya? Suatu wadah gitu. Ya intinya J ditaruh di sesuatu gitu. Nah,
konsentrasi J itu bakal berubah seiring berjalannya waktu disebabkan oleh 3 faktor. Iya kak. Yang pertama, J-nya itu kesebar secara nggak merata. Jadi kayak kita asal taburin J ke lautan, J-nya kesebarnya nggak merata. Nah otomatis akan ada perbedaan konsentrasi dong. Chaos sih relatif ya kak, tergantung. Nah kemudian bisa juga J berkurang karena J-nya bereaksi. Makanya ada faktor reaksi yang negatif. Chaos sih karena ada Nah bisa juga J-nya ini berkurang karena dan konveksi gitu. ada 6 kuis hari ini. Jadi Nah konveksi itu bisa jadi karena efek diaduk misalnya. jadi satu markur ada yang Jadi kalau diaduk bisa aja ya kan keaduk terus ketempel terus ya intinya mengurangi konsentrasi. praktikum biasa. Ya ini pasti maknanya sama ini ya nggak terlalu jurusan sih diminta rumus, aneh gitu kan, banyak anomali. tapi bisa jadi diminta ya ini aja Kami tuh kelas dari ketika yang lain ya maknanya ini apa gitu. ya gitu lah kak, banyak hal yang anomali. Terus dosennya juga lumayan beda-beda dari yang gitu sih kak. Ada sorry. Oke mungkin setelah dilihat ternyata emang sampai sini aja materinya, jadi ini untuk bagian yang 18B.